Oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa 2018 episode yang ke-11 yang berjudul Pertandingan Sulit yang Tidak Bisa Diprediksi. Gak usah banyak umuk, langsung aja kita ke openingnya. Terobos aja lah anjing begini doang lo. Pada episode ini, Nankatsu akan melawan tim sepak bola Shimada di babak semifinal. Pada pertandingan kali ini, Nankatsu merupakan tim yang diunggulkan. Itu karena pola permainan yang menjadikan Tsubasa sebagai penyerang tengah. Ditambah lagi, ada kiper jenius Wakabayashi yang belum kebobolan sama sekali. Namun karena cedera kakinya, Wakabayashi tidak bermain di babak semifinal ini. Dan yang akan menggantikannya adalah kiper Morisaki. Sedangkan Shimada juga merupakan kesebelasan yang sampai saat ini juga terus memenangkan pertandingan. Dan yang menang di pertandingan kali ini akan berhadapan dengan SD Shimizu di babak final nanti. Kick off pun dimulai oleh Nankatsu. Dengan mudahnya para pemain Nankatsu melewati pemain Shimada. Namun mereka terkejut karena melihat para pemain Shimada yang berada di garis belakang. Dengan percaya diri, Izawa langsung mengoper bolanya ke Tsubasa. Namun bolanya berhasil dipotong oleh pemain Shimada yang bernama Fujisawa. Bola pun dilambungkan oleh Fujisawa ke rekan timnya yang berada di area lawan. Terlihat pertahanan Nankatsu masih belum siap. Wakabayashi pun berteriak untuk menginstruksikan Morisaki. Tiba-tiba Nagasaki melakukan tendangan jarak jauh. Bola pun menyentuh jari Morisaki dan gol. Para pemain Nankatsu hanya bisa bengong melihat gawangnya kebobolan. Sedangkan para pemain Shimada terlihat senang sekali karena berhasil mencetak gol ke gawang Nankatsu. Melihat hal tersebut, SD Shimizu pun menjadi meremehkan Nankatsu. Melihat Morisaki yang kebingungan, para pemain Nankatsu berusaha untuk memberi semangat. Setelah itu mereka semua pun bersemangat kembali untuk mencetak gol balasan. Sedangkan Tsubasa sepertinya memiliki firasat akan turun hujan. Itu disebabkan adanya awan yang berkumpul di sekitar lapangan. Di sisi lain, kesebelasan Meiwa FC sedang kalah telak dari kesebelasan Nanbu dengan skor 3-0. Tiba-tiba datanglah Hyuga bersama Sawada. Karena kesulitan, para pemain Meiwa pun memohon kepada Hyuga supaya ikut bermain pada pertandingan kali ini. Hyuga pun menerimanya, namun dengan syarat mereka harus bermain dengan gaya sepak bola Hyuga. Gaya bermain Hyuga adalah permainan sepak bola yang tak terkalahkan. Akhirnya Meiwa FC pun mengalami pergantian pemain di mana Hyuga dan Sawada masuk. Para pemain yang lain protes kepada Hyuga mengapa Takeshi Sawada ikut bermain, padahal dia masih kelas 4 SD. Hyuga pun menyuruh mereka untuk melihat saja di babak kedua ini. Itu karena Takeshi adalah pasangan berharga Hyuga. Akhirnya kick off babak kedua antara Meiwa FC melawan Nanbu dimulai. Di sisi lain, Kisugi menembakkan bolanya, namun bolanya malah mengenai Mister Gawang. Dan ini merupakan tembakan ke-10 dari Nankatsu. Urabe pun marah kepada Kisugi. Seharusnya tadi bolanya dioper ke Tsubasa saja. Ishizaki terlihat sangat kesal melihat permainan mereka semua. Terlihat Nankatsu kesulitan sekali untuk menerobos pertahanan dari SD Shimada. Wasit pun meniup peluitnya yang menandakan selesainya babak pertama. Pelatih Nankatsu berkata bahwa ritme permainan kali ini sangat kacau dan mengapa bolanya tidak dioper ke Tsubasa. Dan pada babak kedua ini, bola harus terhubung dan usahakan bolanya diberikan kepada Tsubasa. Tiba-tiba turunlah hujan. Di sisi lain, Meiwa FC berhasil menyamakan kedudukan. Terlihat Sawada dengan dribblenya sedang melewati para pemain Nanbu. Para pemain yang lain tidak menyangka bahwa Takeshi segesit itu. Sawada pun mengoper bolanya ke Hyuga yang berada di depan gawang. Hyuga pun melakukan tendangan kerasnya. Dengan ini, pertandingan pun selesai dengan skor 4-3 untuk kemenangan Meiwa FC.
Di tengah hujan yang deras, Misaki berhasil merebut bolanya. Misaki pun mengoper bolanya, namun bolanya tidak terhubung dengan baik karena hujan. Wakabayashi pun meminta data Shimada kepada pelatih. Setelah melihatnya, Wakabayashi sangat terkejut. Ternyata Shimada selama ini seperti Nankatsu. Mereka tidak pernah kecolongan satu angka pun. Mereka selama ini hanya bermain dengan untung-untungan. Dengan bebasnya, pemain Shimada langsung menembakkan bolanya. Bola pun masuk dan SD Shimada berhasil mencetak gol lagi untuk kedua kalinya. Pelatih SD Shimada terlihat sangat senang sekali. Sebelumnya timnya sangatlah lemah. Namun berkat kerja keras para pemain, sekarang tim SD Shimada mulai bermekaran seperti bunga. Tsubasa pun tidak akan membiarkan timnya kalah. Di bangku cadangan, Wakabayashi meminta kepada pelatih untuk bermain. Namun pelatih tidak akan mengizinkannya. Itu karena tujuan kita adalah kejuaraan nasional. Jika ujian seperti ini tidak bisa dilewati, maka kejuaraan nasional takkan bisa mereka menangkan. Roberto menjelaskan bahwa yang menjadi masalah adalah hujan ini. Biasanya Nankatsu sangat handal dalam menjaga penguasaan bola. Karena hujan, bola menjadi sulit dikontrol. Jika terus begini, maka tim Shimada lah yang jauh lebih diuntungkan. Terlihat Tsubasa berhasil menemukan celah dan ia berhasil menembakkan bolanya. Bola pun terlepas dari tangan kiper, namun pemain Shimada berhasil membuang bolanya keluar. Dengan berteriak, Tsubasa mengatakan bahwa Nankatsu tidak akan kalah. Dengan semangatnya, Tsubasa dan yang lainnya melakukan operan untuk menerobos pertahanan Shimada. Misaki mengoper bola ke Tsubasa. Tsubasa menerima bolanya dengan kaki kanannya. Lalu dia memutar tubuhnya untuk menendang bola. Bola pun masuk dan Nankatsu kini hanya tertinggal satu angka. Akhirnya Tsubasa pun berhasil. Di waktu yang tinggal 5 menit lagi, Misaki mengoper bolanya ke arah gawang Shimada. Izawa pun berhasil memenangkan pertarungan di udara, dan Tsubasa melompat untuk menyundul bolanya. Semua orang pun senang karena Nankatsu berhasil menyamakan kedudukan. Melihat kekuatan Nankatsu yang hebat, SD Shimada pun mencoba permainan barunya, yaitu menyerang. Walaupun mereka payah, jika mereka bekerja sama maka mereka pasti akan bisa. Akhirnya mereka semua pun maju untuk menyerang Nankatsu. Dengan bersama-sama, mereka semua berjuang untuk melindungi bola dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, Tsubasa pun berhasil merebut bolanya dengan sliding tackle-nya. Tetapi bolanya berhasil dikuasai lagi oleh pemain Shimada yang lain. Pelatih Shimada terharu melihat kerjasama mereka. Permainan SD Shimada memang terletak pada kerjasamanya. Bola pun dioper ke depan gawang Nankatsu dan bolanya berhasil disundul oleh pemain Shimada. Semua orang pun terkejut, tetapi kiper Morisaki berhasil menangkapnya. Morisaki langsung menendang bolanya ke depan, dan yang menerimanya adalah Tsubasa Ozora. Terlihat pemain Shimada tidak sanggup mengejar Tsubasa. Akhirnya Tsubasa berhasil berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Bola pun berhasil masuk, dan langit menjadi cerah yang menandakan Nankatsu berhasil menang dan melaju ke babak final. Dan lagi-lagi Tsubasa berhasil mencetak hat-trick pada pertandingan kali ini. Semua orang pun merasa terharu dengan kemenangan Nankatsu. Dan seperti biasa, setelah pertandingan pasti ada salam-salaman. Dan para pemain Nankatsu pun sangat menantikan pertandingan selanjutnya di final nanti. Episode pun selesai.